saling beriringan. Menghafal Al-Quran itu kan juga membaca Betul. Quran. Kita murojaah kan, lupa ingat, Kita buka lihat tutup, dulu, buka kita tutup, baca. itu juga membaca Al-Quran. Jadi sekiranya kalau jadikan pilihan, tentu saya kembalikan mana yang kemudian tidak menyulitkan. Hmm, Kalau baik keduanya, maka menomorduakan salah satunya itu tidak menjadi masalah. Yang betul, menjadi betul. masalah adalah menanggalkan salah satunya. Ya. Kalau ada dua hal yang baik, menomor satukan, menomor duakan di antara mereka itu tidak menjadi soal. Tapi kalau ada dua hal yang baik kemudian ditanggalkan satu, itu tidak dianjurkan. Ya. Kalau Ya, urutan nomor satu, urutan nomor dua, dua-duanya itu dikembalikan kepada pribadi kita masing-masing. Karena ada satu waktu juga ya kita untuk menghafal Al-Quran itu cukup sulit. Ya, oh, misalkan siang hari di waktu zuhur, ya di mana kita punya tanggungan tugas, ya kita kemudian kalau misalkan kita di sekolah ya, aduh tadi kecampur antara materi grammar dengan hafalan, ya sudah nggak usah menghafal, baca Quran saja. Bisa jadi ya membaca Quran menjadi obat ya kepusingan kita menghadapi materi tadi. Tapi kalau kemudian diiringi juga dengan menghafal Al-Quran, yang waktu itu berat untuk kita, ya akan semakin uh, rumit pikiran kita. Jadi pilih mana yang paling memudahkan. Waktu hmm. subuh ya itu baik dan enak untuk menghafal atau murojaah ya, maka di waktu subuh pilihlah untuk menghafal Al-Qur'an. Itu Mas Nabil. Izin menambahkan boleh menanggapi. Wirun, wirun. Jadi kalau di Islam itu emang segala sesuatu kan dipermudah ya, makanya ada rusah ya. Ada istilahnya Sah. rusah gitu kalau di fikih atau usul fikih. Nah, bahkan puasa Ramadan yang wajib saja gitu, yang wajib gitu. Itu bisa ditinggalkan jika dalam keadaan musafir yang perjalanan jauh dan memberatkan kondisinya. Kalau nggak salah Mas Hasnan ya. Ya, betul. Jika jadi di Islam itu ada rusah gitu, ada hal-hal yang diringankan gitu. Jadi memudahkan bagi eh, pengikut umat Nabi Muhammad itu buat buat menjalankan ibadah-ibadahnya. Ya, betul. Kalau tidak mampu untuk berpuasa, ada qada, ada fidyah. Ada penggantinya di bulan di bulan lain, ada fidyah, menggantinya dengan serupa nominal uang atau nominal benda. Sholat juga seperti itu. Tidak mampu untuk berdiri, bisa dengan duduk. Tidak mampu untuk duduk, bisa dengan berbaring saja. Ya. Memudahkan. Tapi jangan sampai kita Walaupun terlalu memudahkan. Contohnya dalam konteks yang seringkali disalahpahami, konteks musafir. Ya, konteks musafir. Musafir itu ada beberapa keringanan terkait dengan eh, ibadah. Misalkan jamak kosor atau juga terkait dengan puasa. Kalau kita kontekskan ke dahulu, kenapa musafir diberikan banyak sekali keringanan, mm, rukhsah, karena dalam hal transportasi mm. juga kondisi yang dihadapi untuk menempuh perjalanan itu betul-betul berat. Nah, betul Padang betul. pasir, Ada tidak ada pasir air. dengan kuda atau unta ya. Maka ketika dipaksakan untuk berpuasa, ketika dipaksakan untuk berwudu menggunakan air, dan beberapa rukhsah lainnya untuk musafir, ya itu masuk akal waktu itu. Tapi kalau saat ini kita diberikan kemudahan dalam hal transportasi, ya, kemudian juga ada AC, juga ada mobil, dan beberapa kemajuan teknologi, Betul. kemudian kita memaksakan, memudahkan agama, konteksnya ibadah, ya tidak juga, tidak tepat juga. Maka agama itu memang mudah, tapi jangan memudahkan, ya, jangan terlalu memudahkan. Bahasa ringkasnya terlalu mencari celah untuk kemudahan. Itu mungkin. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya bisa diketik di kolom komentar karena masih ada waktu untuk para ini kakak dalar. Ada yang nanya nih, Mas Asnan.
Pakai HT boleh buka di jalan nggak? Alias musafir. Ya, ini kalau perspektif pribadi saya mempertimbangkan beberapa hal, selama itu tidak menjadikan badan kita berdampak negatif bagi kesehatan, maka lanjutlah berpuasa. Nah, kalau kita kemudian kutip juga, ya salah satu orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa selain musafir ada penyakit menahun, ya. Karena takutnya ketika berpuasa penyakit itu akan semakin parah. Nah, Nah, kita tarik dalam konteks musafir tadi. Kalau musafir tetap berpuasa itu menimbulkan negatif bagi tubuh kita secara langsung, maka membatalkan itu menjadi sesuatu hal yang diutamakan karena bersinggungan dengan kesehatan. Tapi kalau tidak ada berdampak langsung, ya cuma haus-haus sedikit aja, ya tahan dulu. Tahan dulu, ya masih bisa ditahan, tidak memberikan efek sakit juga, tetaplah berpuasa. Itu mungkin yang pertanyaan. berarti itu kondisi darurat itu Mas Hasnan ya. Ya, Bang, maksudnya darurat. Ketika tetap dilanjutkan, berdampak buruk bagi kita ya, secara langsung. Konteksnya kesehatan. Tuh. oh ini ada yang bertanya lagi nih. Eh, ketika berpuasa katanya fokus agak berkurang. Gimana caranya tetap produktif? Gitu. Ya, itu juga pertanyaan utama saya itu sepertinya. Dan sepertinya itu masih manusiawi. Apalagi kalau Artinya lagi ini lagi lapar kan. enggak, kalau logikanya ya makanan dan minuman itu membantu badan manusia untuk metabolismenya berjalan. Ya. Jadi dia uh, menjadi aktif lah badannya. Tapi ketika dalam satu rentang waktu kita tidak diberikan asupan makanan dan minuman, maka yang awalnya kita diberikan asupan ya akan menyesuaikan pelan-pelan. Ya. Salah satu dampaknya ya akan berkurang tenaganya, ya sedikit tidak fokus, ya dan itu sepertinya manusiawi. Apakah itu kemudian kita salahkan puasanya? Ya tidak bisa juga. Wah ini gara-gara puasa ini, saya nggak fokus ini. Oh gara-gara puasa ini saya jadi emosian, ya kan gitu ya. Wah Iya. gara-gara puasa ini saya terbengkalai semuanya. Tidak bisa, ya. Tidak bisa kita salahkan satu tujuan puasa, ya, dengan dampak-dampak lainnya. Karena bisa jadi kita tanpa berpuasa pun sudah emosi. Kita tanpa berpuasa pun kita mungkin tidak fokus juga, ya, dan beberapa hal lainnya. Hmm. Bahkan kalau nggak salah Mas Asnan kalau di masa sahabat itu mereka malah lebih produktif Mas ya. Ya, Di bulan Ramadan itu malah lebih produktif mereka. Bahkan kejadian besar juga banyak di bulan Ramadan. termasuk perang, ya, termasuk perang pun diadakan di bulan Ramadan waktu itu. Mungkin saja dilakukan. Oke, oke. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, satu pertanyaan lagi ya, untuk penutup. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin bisa disudahi. Ya, mungkin sudah mulai berhalusinasi ya. Karena di Turki kita masih siang. Dan selamat berbuka puasa untuk di Indonesia yang sudah Ya, di bawah daerah berbukanya. daerah Jogja Selamat, katanya nih udah masuk selamat waktu berbuka puasa. puasa.
Ya, kalau di Turki lebih lama ya Mas Hasan ya, Ya, waktu berpuasanya. di Turki kita puasa mulai dari 4.46 ya hari ini. Nanti berbuka 19.20. Tapi itu cukup ringkas di musim ini ya, di musim semi daripada di musim Semi. lain. Ya, yang belum berpuasa di negara lain mohon bersabar ya, karena ini adalah ujian kita sebagai manusia. Kalau pengalaman Mas Hasan di Turki paling berat itu di musim apa ini? Puasa itu. Nah, saya kan baru tahun pertama ya. Oh ya. Sebenarnya yang sedikit kaget itu karena saya masih di asrama itu menu sahur. Ya, mungkin saya juga pernah cerita di forum-forum lain, menu sahur di Turki itu sangat minimalis, sangat sederhana, ya bahkan itu bagi saya pribadi tidak bisa dikatakan sebagai makanan karena itu snack kalau bagi saya. Tapi di Belum bikin Turki kenyang itu ya. adalah makanan makanan sahur dan itu bagi mereka cukup untuk tenaganya sampai berbuka. Ya, prinsip saya kalau begitu, kalau mereka bisa, kenapa saya tidak? Oke, Kan oke. seperti itu. Tapi itu betul-betul kaget sih, ya hanya Iya. dengan satu satu roti ataupun satu telur rebus, ya mereka bisa bertahan berpuasa ya sampai waktu buka kurang lebih mungkin sama ya 14 ya 13-14 jam ya. Kalau Jadi mereka awalnya bisa kenapa kaget kita ya tidak? Mas Hasan. Awalnya kaget. Ya, bahkan di satu waktu saya pernah sedikit batin ya, bahasa Indonesianya mungkin agak terbengong-bengong gitu ya. Apa dengan satu roti ini, satu telur ini saya bisa bertahan sampai berbuka puasa. Tapi ketika dijalani ya ternyata bisa, walaupun di siang hari ngedumel juga, ngedumel juga ya manusia. Tapi semuanya mungkin, mungkin. Tidak ada ibadah yang memberikan dampak pada kematian. Sepertinya belum pernah kita dengar orang berpuasa itu berakhir kematian. Ya. Iya betul. Tidak ada orang yang tarawih, yang tahajud, yang membaca Quran kemudian berdampak kepada kematian. Tetapi kalau orang sholat kemudian ada yang meninggal itu ada. Tapi Oh, bukan karena sholatnya, ya, tapi karena memang jalannya. karena usianya. Ya betul Mas Hasnan. Tapi kalau di belahan dunia tertentu itu kan ada yang puasanya lama banget itu. Ya, cukup PR Mungkin juga itu ya. Saya nggak bisa jawab hari ini ya. dari waktu bukanya ke subuhnya mungkin 4 jam doang kan. Iya betul. Cukup cukup PR itu. Saya pernah mendengar sih pertanyaan itu dan jawabannya. Ya, Oh, ada jawabannya tuh. jawabannya ada, cuma karena saya belum mendengarkan landasan eh, dalilnya, jadi saya tidak tidak berani untuk menyampaikan. Tapi jawabannya ada. Jawabannya secara ringkas mengikuti wilayah terdekatnya. Ya, Hmm. itu satu. Yang kedua mengikuti yang kedua belum belum terlalu kuat, saya simpan aja. Tapi yang pertama tadi mengikuti wilayah yang paling dekat dari daerah itu. Misalkan tadi Oh, kalau di daerah ujung tertentu eh, matahari itu hanya muncul beberapa jam kebalik ya. Matahari itu muncul terus ya dalam beberapa jam dan kemudian bulan setelahnya hanya malam terus ya. Itu bagaimana puasanya? Itu juga ada jawaban. Tapi kalau landasan dalilnya saya belum menemukan. Jadi begitu. oh ya udah. Em, cukup sekian mungkin Mas Hasnan ya. Udah mau jam 2 ini. Udah 1 jam kita berbicara di PC Impact ya. Makasih banyak Mas Hasnan udah meluangkan waktunya. Ilmunya juga Ya, Masya Allah sangat sama-sama. bermanfaat. Penjelasannya sangat jelas lah. Apalagi tadi Ya, jangan ada tidur. di resume. Jangan Apalagi kembali tadi ke di diri resume sendiri. lagi dari penjelasannya Masya Allah. Ya, saya sebagai moderator kalau banyak kurangnya